Hai semuanya, aku Vini. Aku 17 tahun, dan sejak lama aku ini selalu jadi si cowok lucu. Kamu tahu kan, cowok yang selalu bisa ngelawak di waktu yang pas. Atau yang bikin suasana nggak seru jadi kocak abis. Nah, anak itu ya aku. Intinya, secara teori, kehidupanku ini kelihatan cukup baik. Rumah bagus, cek. Selera humor tinggi, cek. Banyak teman, cek. Jadi kamu mungkin heran, masalahnya apa? Gini, ini semuanya dimulai dari aku masih kecil. Orang tuaku dulu selalu aja bertengkar, dan sulit buat aku dan kakak perempuanku hadapi. Kakak dulu bikin ruang kecil di kamarnya, dan kami sembunyi di situ sampai mereka berhenti memaki. Orang tuaku akhirnya pisah, lalu aku serta kakak tinggal sama ibu. Ibu nikah lagi sama seseorang yang bernama Jeff. Dia punya pekerjaan yang baik, dan sekarang kami tinggal di rumah yang bagus. Tapi aku ngerasa, aku ini nggak seharusnya di sini, atau dimanapun. Ayah tak pernah muncul sejak itu. Ia benar-benar menghilang dari kehidupan kami. Ibuku jadi sangat teralihkan dengan hidup barunya yang gemerlap. Dia nggak memperhatikanku. Aku ngerasa jadi beban baginya. Kehidupan di rumahku yang gak bahagia bikin aku jadi pemalu, gak bicara dengan siapapun. Dan gak ada juga yang ngomong samaku. Di masa kecilku yang sial itu, aku ngerasa seolah gak terlihat. Aku ini satu-satunya anak di kelas yang gak diundang di saat pesta ultah dan yang gak terpilih di grup belajar atau tim olahraga manapun. Guru-guruku gak pernah manggil namaku, bahkan sekalipun. Aku gak nyalahin mereka. Jujur saja, siapa yang mau temenan sama anak gak berharga seperti aku? Aku ini gak cakep, gak pintar apa-apa di bidang pelajaran atau olahraga. Gak ada. Rasanya aku ini tertolak secara sosial karena gak pantas ada di muka bumi ini. Tapi saat aku SMA, aku ingin semuanya beda. Aku pengen merasa hidup. Kamu tahu kan maksudku? Bukan cuma tak terlihat atau tak dihiraukan, tapi benar-benar hidup. Tapi gimana? Mungkin kalau aku bikin sosok diriku yang benar-benar baru untukku, mereka tak akan pernah tahu betapa payahnya aku dulu. Berawal di suatu hari, waktu aku jalan masuk kelas, dan dengan cerobohnya, aku langsung menabrak dekorasi Natal besar. Entah bagaimana, aku terjerat di dalamnya, hingga menyerupai pohon Natal. Semua anak lainnya mulai tertawa, dan bahkan bu guru juga tertawa saat masuk kelas dan melihatku. Aku mengangkat tanganku dan memberi pose pohon Natal yang terbaik, yang direspon dengan lebih banyak gelak tawa. Di saat inilah aku sadar, untuk pertama kalinya, bahwa menutupi diri di balik pesona cowok lucu ini bisa membantuku mendapat reaksi dan perhatian positif dari orang lain, yang mana 1000 langkah lebih maju dari terabaikan. Awalnya, mudah saja jadi lucu. Kalau ada yang terjatuh, aku akan membuat lelucon. Kalau ada yang menjawab di kelas, aku akan cari cara agar lucu. Kalau jadi hening, aku akan menjulurkan lidahku, dan orang-orang biasanya akan tertawa. Anak-anak mulai nongkrong denganku. Aku mulai diundang ke pesta, dan punya beberapa teman. Masalahnya adalah, mempertahankan kepura-puraan seperti ini berat, dan makin orang lain mulai suka versi palsu diriku ini. Makin susah juga untuk menjaganya. Aku sangat takut jika tawa itu hilang, dan aku akan ditinggal lagi, sebagai anak tak berharga yang dibenci. Inilah kenapa aku nekat, terus pura-pura jadi cowok lucu. Aku sering terjaga saat malam, khawatir aku berbuat salah, dan bikin lelucon jayus, atau aku sudah tak lucu lagi. Pencarian onlineku yang tersering adalah bagaimana menjadi tetap lucu dan hal utama yang harus dilakukan untuk membuat orang tertawa. Dari luar aku ini cowok lucu, tapi di dalam aku ngerasa sangat lelah dan putus asa. Aku menyadari kenyataan pahit bahwa orang-orang suka si badut, bukan aku. Lagian aku masih nggak ada teman. Di balik layar, aku yang asli masih tertinggal di sana, takut dan kesepian. Aku merasa seperti penipu, yang malah bikin aku semakin benci diri sendiri. Aku berusaha menjejali badutku ini dengan komedi, karena aku tahu mereka jadi beda kalau ketemu aku yang asli. Tapi sampai kapan? Aku kehilangan diriku sendiri tanpa alasan. Aku sangat lelah. Badut yang kuciptakan ini selalu hidup. Dan saat energinya habis, satu-satunya yang akan berubah adalah tawanya. Keluargaku, teman-temanku, semua tak butuh aku. Mereka bahkan tak menyadari keberadaanku. Dan jika suatu hari mereka tahu siapa aku, mereka mungkin akan melempari bata ke anak menjijikan ini dan milih si badut. Aku gak ingin hidup lagi. Aku ngerasa sangat lelah dan kesepian. Suatu sore saat aku di rumah sendirian, aku tak tahan lagi. Aku gak mau hidup dalam kebohongan. Aku gak punya lagi tenaga untuk itu. Aku ngerasa amat terpuruk dan tak berharga. Sampai aku yakin orang-orang akan lebih baik tanpa aku. Jadi, kusergap lemari obat dan kutelan segenggam penuh obat penghilang rasa sakit. Untungnya kakakku pulang lebih awal dan menemukan aku pingsan di samping botol obat itu. Lalu menelpon ambulan.
Aku memang selamat, tapi tak senang soal ini. Aku menangis dan berkata, aku nggak bisa melanjutkan ini. Aku nggak bisa jadi diriku. Aku akhirnya ke bangsal psikologi. Mereka memberiku pengobatan dan aku bicara ke psikolog. Jalan masih panjang untuk sembuh, tapi aku membaik setiap harinya. Saat aku pulang, ada anak dari sekolahku, namanya Heng datang menjengukku. Dia satu-satunya penjenguk, padahal kami nggak temanan di sekolah. Karena dia sangat pendiam dan jarang kelihatan. Dia bilang dia nggak terlalu kaget waktu aku tiba-tiba berubah dari pendiam jadi jenaka dan periang. Dia cerita bahwa selama ini dia bisa melihat melalui personaku sebagai cowok yang lucu dan minta maaf nggak berusaha menolongku. Tapi itu karena dia takut aku akan mengoloknya. Jika dipikir-pikir, mungkin sikapku tak terlalu baik padanya saat itu karena aku begitu putus asa mempertahankan kepura-puraan. Dia nggak bersembunyi di balik pesona palsu, malah jadi dirinya sendiri. Aku mengaguminya karena itu, dan aku sadar jika dia jujur ke dirinya sendiri, maka aku pun bisa. Sekarang aku balik ke sekolah, dan aku bukan si cowok lucu lagi. Anak yang lain nggak tahu harus bersikap gimana ke aku, dan aku nggak lagi sama teman-teman aku yang dulu. Tapi aku sekarang bersahabat dengan Hank, dan ternyata dia ini mengagumkan. Terima kasih sudah dengar ceritaku, kawan. Aku mungkin bukan yang terpandai, terpopuler atau terlucu, tapi aku baik-baik saja dengan hal itu, karena aku sudah belajar jadi diriku sendiri. Ternyata jadi versi asli diriku sendiri, itu jauh lebih mudah ketimbang berusaha jadi orang lain. Tolong like postingan ini, dan komentar jika menurutmu tidak masalah jadi diri sendiri saja, apapun yang mungkin terjadi.